guys, welcome back to my video. Hari ini pukul 4 sore di Klaten. Itu cukup deras ya hujan sejak jam 3. Oke, di video kali ini aku bakalan share ke kalian video tentang 5 hal kecil yang sering dilakukan orang besar. Orang besar ini yang dimaksud bukan orang yang badannya gede gitu, besar bukan ya, tapi orang-orang yang sukses. Orang-orang yang berhasil gitu, orang-orang yang memiliki prestasi di dalam hidupnya, orang-orang yang memiliki apa ya, memiliki jiwa yang besar. Jadi yang pertama, kebiasaan mereka nih, hal-hal kecil aja yang aku akan bahas. Menurut sudut pandang aku aja ya, dari sudut pandang aku pribadi yang memang aku bergaul dengan mereka, orang-orang besar. Yang pertama itu memberi solusi, bukan janji. Jadi orang-orang besar itu, orang-orang yang sukses dan orang-orang yang berhasil itu biasanya akan selalu memberi solusi dalam setiap masalah apapun. Jadi misalkan nih ada kasus yang pertama, itu bukan salah siapa atau dari mana, tapi harus gimana gitu, bagaimana penanggulangannya gitu. Kayak misalnya ada bencana, itu yang lebih dipikirkan lagi solusinya, bukan bukan lebih kayak menyalah-nyalahkan karena apa, karena ini, karena itu, tapi bagaimana secepat mungkin memberi solusi yang terbaik. Itu kebiasaan orang besar. Jadi dalam setiap keadaan dia akan selalu memberikan solusi, meskipun solusi itu nggak selalu berupa materi, tapi berupa kayak arahan aja sih gitu. Harus gini, harus gitu. Daripada fokus pada masalah, mereka akan lebih fokus memberi solusi. Oke, itu yang nomor 1 ya. Yang nomor 2, yang kedua, kebiasaan mereka itu kebiasaan kecil sih, hal-hal kecil itu memaafkan. Orang-orang besar seperti yang di samping saya, orang besar. Nah, beliau ini adalah suami saya sendiri yang membesarkan saya, yang selalu membesarkan hati saya pada saat saya berkecil hati. Yang membesarkan saya sudah jelas orang tua saya, baik itu orang tua kandung maupun orang tua asuh gitu. Memaafkan itu sebenarnya berat ya. Lebih mudah meminta maaf daripada memaafkan, karena kalau memaafkan itu posisinya yang tersakiti atau yang dirugikan lah gitu. Jadi gimana caranya hati itu berbesar hati menerima, memaafkan gitu. Bagaimana memiliki hati seluas samudra supaya ada bangkai apapun masuk aja gitu, nggak peduli, nggak mempengaruhi kualitas air itu gitu. Begitulah hati yang besar, yang mudah memaafkan gitu. Nggak peduli itu yang nyemplung apa, it's okay gitu, nggak mempengaruhi warna dari air tersebut, nggak mempengaruhi bau dari air tersebut, dan nggak mempengaruhi rasa dari air tersebut gitu. Memaafkan itu termasuk hal kecil sih menurut aku, cuman sulit dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita misalkan nih, kita misalnya di restoran ada pelayan yang kurang baik ya, maksudnya secara sikap, secara servis gitu, mereka kurang gitu. Ya udah, maafin aja, kan gak ada yang sempurna. Daripada kita ngomel-ngomel, komplain ini tuh, sebenarnya bukan komplain sih ya, kalau memberi kritik dan saran yang membangun sih oke, asalkan jangan kayak dendam gitu, gak mau ke situ lagi atau gimana gitu, atau yang nyebarin bahwa itu ya, restoran itu servisnya gak bagus. Contoh ini cuma contoh aja gitu. Jadi lebih baik kita memaafkan, karena kita sendiri aja ya gitu, gak sempurna. Kalau misalnya kita marah banget nih, ya lebih baik kita melampiaskannya itu sendiri gitu. Contoh nih, meredam dulu emosinya gitu. Setelah itu kan bisa memaafkan dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang lebih. Bagaimana bisa memaafkan? Bagaimana kita bisa memaafkan? Seperti yang dilakukan oleh orang-orang besar, hal kecil ini sangat berdampak besar dalam kebiasaan kita, dalam membentuk karakter kita ya. Bagaimana kita menjadi orang yang berpikir besar, berjiwa besar, memaafkan gitu. Bagaimana? Ya kita berpikir bahwa tidak ada yang sempurna, it's okay to be not perfect. Kata Sandra Dewi ya. Aku belajar itu sih dari dia. Terus yang ketiga, biasanya orang yang berjiwa besar, orang-orang yang besar yang memiliki hati yang luas, itu dia lebih suka mengapresiasi dan memuji dibandingkan meremehkan atau mengkritik ya. Jadi dia lebih fokus pada kelebihan gitu
dibandingkan mempermasalahkan kekurangan. Misalkan ada satu karyawan, ada bos yang memang dia punya pola pikir tuh bagus, ada satu karyawan yang memiliki kekurangan, dia akan lebih fokus untuk meningkatkan kelebihan si karyawan tersebut, mengapresiasi, memberi pujian sedikit supaya memotivasi si karyawan tersebut. Jadi nggak fokus pada apa yang dia nggak bisa, tapi fokus apa yang dia bisa, yang bisa dia kontribusikan ke perusahaan tersebut. Itu contohnya. Jadi lebih banyak mengapresiasi atau memuji. Ke anak kecil pun misalnya, anak kecil kan mungkin dia misalkan gini, ada anak kecil yang gampang banget nangis atau cengeng ya. Itu sebenarnya dia bukan cengeng. Sebenarnya dia itu sensitif, perasa, peka. Nah, kita juga membutuhkan orang-orang yang memiliki sifat itu di dunia ini, memiliki sifat sensitif, memiliki sifat peka, perasa gitu, supaya nggak semua di dunia itu orangnya cuek, jutek, kebal, muka tembak kayak gitu, nggak. Jadi kita membutuhkan orang yang memang cengeng, bukan berarti dikit-dikit tangis, tapi hatinya itu mudah tersentuh gitu loh. Mungkin kalau orang dewasa gampang kesinggung kali ya, gampang kesinggung. Kalau ada yang bilang kalau kamu gampang kesinggung mainnya kurang jauh, salah sih. Emang udah jadi karakter orang itu juga mudah tersinggung. Karena kan kita nggak tahu nih, maksudnya misalkan kita niat bercanda tapi orang itu kesinggung. Sebenarnya kita niatnya bercanda, kita kan nggak tahu apa yang ada di dalam isi hati orang tersebut. Kenapa dia bisa tersinggung gitu? Bukan berarti dia lemah, mungkin ada sesuatu yang memang melukai hatinya dia gitu. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi dalam candaan gitu. Jangan sampai ngebawa fisik atau ngebawa orang tua, keluarga kayak gitu-gitu lah. Lebih berhati-hati lagi daripada sih kita nyinyir terus momen yang negatif gitu, jadi haters gitu, kayak apa ya namanya, hate speech gitu ya. Daripada kita kayak gitu, lebih baik kita mengapresiasi seseorang, memuji seseorang yang udah berkarya, seseorang yang udah berusaha berbagi kebaikan di sekitar kalian, yang orang-orang terdekat kalian lah, atau idola kalian yang emang misalkan dia bikin konten, dia adalah seorang konten kreator, dia tiba-tiba gini upload video yang emang kalian nggak suka. Mungkin orang lain ada yang suka, jadi lebih baik kalau kalian nggak bisa memuji atau nggak bisa mengapresiasi seseorang itu agar lebih maju, lebih baik kalian nggak usah komen gitu aja. Terus tadi ya, mengapresiasi atau memuji. Yang keempat, mendengarkan. Banyak ya orang yang pinter ngomong, gampang gitu kalau ngomong, pandai berbicara, tapi nggak banyak orang yang pandai mendengarkan. Dan itu terjadi pada diri saya sendiri. Saya nih kalau ngomong gampang, tapi kalau buat ngedengerin itu susah. Kita perlu banyak belajar mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Nah, itu kebiasaan orang-orang besar yang emang sukses. Sukses itu bukan berarti kaya raya, punya duit banyak, punya mobil, punya villa, punya apa, bukan. Orang yang sukses itu orang yang apa ya, berkarakter, punya kepribadian yang baik gitu sih. Kalau dia baik ya segala sisi kehidupannya juga baik gitu. Walaupun dia punya sisi buruk, tapi dia bisa bukan menutupi ya, merubah sisi buruknya itu menjadi lebih baik gitu, bukan menjadi lebih buruk. Ini ya, aku agak nggak ngerti sih apa yang aku ngomong ini. Yang nomor 4 tadi itu mendengarkan. Kita kan punya mulut satu, emang yang punya telinga 2, berarti kita harus lebih banyak mendengarkan kan daripada berbicara. Sebetulnya sih itu, cuman nggak banyak yang bisa praktek ini, termasuk saya sendiri masih sulit. Saya lagi belajar juga, kalau ada orang ngomong dengerin dulu sampai habis, nggak usah menghakimi, nggak usah berkomentar dulu, nggak usah ngasih saran kalau emang nggak diminta. Seharusnya kayak gitu, kecuali misalkan orang itu curhat, menceritakan semua tentang kehidupannya atau masalahnya dia, dengerin aja dulu, dengerin sampai beres. Kalau dia nggak minta saran, ya udah oke, gitu aja, kalian jadi pendengar aja. Mungkin dia cuma pengen curhat, pengen melampiaskan, pengen sekedar ngasih tahu aja kalau aku tuh pernah masalah kayak gini, nggak butuh saran kalian, kecuali gimana ya menurut kamu. Nah, itu baru kalian ngomong, kasih saran gitu. Jangan baru ngomong, ya aku gini, udah jawab lagi, dipotong-potong. Ya itu namanya memotong pembicaraan orang lain ya. Biasanya itu orangnya susah ya buat bergaul, buat dapetin temen yang banyak susah. Soalnya ngomong aja motong-motong pembicaraan orang gitu. Ini buat diri aku sendiri juga, bukan buat kalian, termasuk buat aku gitu. Terus yang terakhir, mencari ide dan hal baru. Ini hal-hal kecil ya, cuman sangat berefek, sangat berdampak besar jika ini menjadi kebiasaan. Kalau udah dibiasakan menjadi karakter. Jadi dalam kehidupan sehari-hari selalu ini yang ditanamkan, 5 hal ini, mencari ide dan hal baru. Di saat orang lain mencari kekurangan, berusaha
mencari alasan. Kalau orang-orang besar itu, kalau orang biasa kan mencari alasan ya mungkin ya, aku mau bikin konten YouTube tapi gini, tapi gitu-gitu, tapi dan tapi. Nah, itu biasanya orang biasa. Tapi kalau orang besar itu, dia akan berpikir, walaupun begini, aku bisa begini. Walaupun begini, gimana ya supaya begini, gimana. Jadi mencari ide hal baru, apa ya yang bisa membuat ini itu dan lain-lain. Pokoknya mencari ide dan hal baru yang lebih unik, yang lebih beda. Anti mainstream misalnya ya. Kalau yang lain-lain kan kayak udah biasa. Contoh apa ya? Ya Gojek, aplikasi karya anak bangsa, ya kan, cendekiawan. Jadi ide dan hal baru. Yang pertama sih timbul dari apa ya, kreativitas masing-masing lah ya. Mencari dulu, setelah ketemu kan, baru ini bagus nggak ya gitu. Terus percobaan, dan ternyata bagus. Dan ternyata sekarang Gojek jadi unicorn, luar biasa kan? Itu anak-anak muda yang punya kreativitas, punya ide, punya hal baru untuk dituangkan gitu, menuangkan karya. Daripada mencari alasan, mencari masalah, lebih baik mencari ide dan hal baru. Itu lebih menguntungkan bagi diri kalian sendiri, bagi diri kita masing-masing, dan bagi orang-orang terdekat kita dan orang banyak kalau memang itu hal yang bagus gitu. Menciptakan sebuah karya gitu. Seperti PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Itu contoh yang sangat bagus di Indonesia. Ini termasuk orang-orang yang berjiwa besar juga, orang-orang yang punya pola pikir yang luar biasa, out of the box ya kalau menurut saya. Mau makan tinggal GoFood. Ini untuk orang-orang malas. Jadi untuk mereka, orang malas itu menjadi solusi, bukan menjadi musuh buat mereka ya. Jadi kalau ada orang malas di dunia ini, justru menjadi pasar buat mereka. Iya, pasarnya orang malas kan. Malas nyetir ya udah GoRide atau GoCar. Ini contoh aja ya. Terus malas masak ya udah GoFood. Malas servis mobil, GoAuto. Malas ke tukang pijit, GoMasak. Semuanya komplit banget. Dan itu luar biasa banget ya. Idenya mereka mengembangkan ide dan hal-hal baru yang belum pernah ada dan unik gitu. Dan itu diterima banget sama masyarakat. Sampai sekarang banyak sekali penggunanya. Ya itu salah satu contoh aja sih. Oke, sampai situ aja ya video saya kali ini. Saya tekankan lagi, saya ulangi lagi. Ini 5 hal kecil yang sering dilakukan oleh orang-orang besar. Nomor 1, memberi solusi. Yang kedua, memaafkan. Yang ketiga, mengapresiasi dan memuji. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik atau mendengarkan ya. Yang nomor 5, mencari ide dan hal baru. Yuk kita mulai satu-satu supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Orang yang besar, yang mempunyai pola pikir yang besar, yang nggak sempit, terbuka, besar gitu loh. Besar. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua yang nonton. Kalau kalian suka video aku, like, dan kalau kalian punya kritik dan saran untuk ngebangun video aku untuk lebih baik lagi ke depannya, kalian silahkan tulis di kolom komen. Atau kalian punya ide apa gitu, next video bahas apa, silakan komen dan share ke teman-teman kalian kalau ini memang bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.